Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran yang seharusnya kita pelajari di kelas 8 semester 2. Tapi karena satu dan yang lain hal kalian itu terlambat dari kelas 7-nya, akhirnya ya udah kita melanjutkan saja, tidak apa-apa. Kita melanjutkan di materi kelas 8 semester 2, yang mana terakhir di semester kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Daulah Abbasiyah itu melemah, yang mana salah satu penyebabnya yang pertama adalah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh para khalifah yang tidak cakap. Para khalifah yang tidak cakap memimpin kekhalifahan. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan di kalangan ahli warisnya juga. Terus kemudian karena terus luasnya Daulah Abbasiyah dari Andalusia, Maroko sampai ke Asia Timur, sampai hampir ke Cina. Saking luasnya maka negeri-negeri itu kurang terpantau oleh Daulah Abbasiyah. Terus kemudian tentu saja adanya invasi dari bangsa Mongol, yang mana itu menjadi awal keruntuhan Daulah Abbasiyah. Maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh beberapa negara bagian untuk memisahkan diri. Tetapi negara bagian tersebut tidak berani mendeklarasikan diri menjadi khalifah. Di sini disebutkan bahwasanya hal tersebut karena gelar dan penyandangan dari Daulah Abbasiyah memiliki kedudukan khusus. Mereka memiliki garis keturunan yang sampai terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur paman beliau, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya orang-orang yang memisahkan diri ini tidak seorang pun yang berani menyandang gelar khalifah, padahal mereka sudah mendeklarasikan diri, memproklamasikan kemerdekaan mereka dari Daulah Abbasiyah. Salah satunya adalah Daulah Ubaidiyun di Afrika Utara, kemudian Umayyah di Andalusia. Loh, kok ada Umayyah lagi, Tat? Antum pasti ingat bahwasanya ketika Daulah Umayyah berada di kota Damaskus, terjadilah pertempuran yang pemberontakan, pertempuran yang mana itu adalah Bani Abbas, orang-orang yang mengaku atau memiliki keturunan darah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang mereka menginginkan kekuasaan itu kembali ke jalur Ahlul Bait. Makanya adapun Muawiyah, Bani Umayyah ini kan ketemunya adalah seorang yang bernama Umayyah. Umayyah bin Abdul Manaf bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Ketemunya jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kakek beliau, yaitu Abdul Manaf. Adapun Bani Abbas, mereka langsung ketemu dengan kakek yang lebih dekat, yaitu Abdul Muthalib. Jadi secara garis keturunan Abbasiyah ini mereka merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah. Makanya mereka diserbukan Bani Umayyah. Tetapi antum masih ingat ada satu orang yang berhasil lolos dari penyerbuan tersebut, yang bernama Abdurrahman, yang dia pergi menuju ke arah barat, ke daerah Maghrib, dan kemudian masuk ke Andalusia. Maka di sana dia
eh, mengajak orang-orang kaum muslimin yang berada di daerah Maghrib dan juga daerah Andalusia untuk pro terhadap kembalinya Daulah Bani Umayyah, dan dia berhasil menggalang beberapa tokoh dan juga sekelompok manusia untuk membuat daulah sendiri yang bernama Daulah Umayyah yang kedua. Nah, kemudian di antara daulah-daulah tersebut ini ada banyak ya negara-negara yang memproklamasikan bagaimana mereka itu bisa keluar dari Daulah Abbasiyah. Yang pertama tentu saja Daulah Umayyah dengan orang tadi yang bernama Abdurrahman tadi. Kemudian ada Daulah Adarisah, Daulah Aglabiyah, Tuluniyah, Hamdaniyah, Ubaidiyah, dan yang lainnya Salajikoh, Ayubiyah, dan Mamalik. Nah, di antara daulah yang banyak ini kita hanya membahas 3 aja, yaitu Daulah Umayyah, Daulah Ayubiyah, dan Daulah Mamalik. Yang mana ini 3 daulah terbesar yang meloloskan diri atau memproklamasikan diri, memisahkan diri dari di bawah pemerintahannya Daulah Abbasiyah. Kita masuk yang pasal yang pertama, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia, yang mana di orang pertama kali yang mendirikan daulah tersebut adalah Abdurrahman bin Muawiyah atau juga dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Nama beliau ini yang namanya adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, yang lari dari negeri Syam ke Mesir. Yang mending negeri Syam di kota Damaskus terjadilah penyerangan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian beliau melarikan diri dan pergi ke Mesir, lalu ke Afrika Utara di daerah Maghrib, di mana dia mendapatkan keamanan di sana dan dia berusaha mengumpulkan orang-orang yang masih pro terhadap Daulah Umayyah. Maghrib tuh mana Totat? Ini Maghrib tuh di sini ya. Ini dia Maghrib. Nah, ini tulisannya Maghrib. Maghrib ini daerah Afrika Utara, dan ini langsung bersebelahan atau berhadapan dengan Andalusia. Kalau kita lihat Andalusia dan Maghrib ini sangat jauh dari pusat ke kota, yaitu di Kufah. Di Irak. Ya, Irak tuh di sini. Selesainya Irak ya. Kalau antum lihat ya, Irak dengan Andalus itu sangat jauh sekali. Makanya ini dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Muawiyah untuk menghimpun kekuatan sehingga dia tidak terendus, tidak terdeteksi oleh Daulah Abbasiyah. Setelah Abdurrahman bin Muawiyah ini tinggal di kota Sibtah ya, di Maroko tadi, di Maghrib, maka mulailah beliau ini mempersiapkan diri mengembalikan kejayaan nenek moyangnya. Dengan tadi mengambil tempat yang jauh dari Abbasiyah. Kemudian dia berpikir bahwasanya tempat tersebut adalah wilayah Andalusia, yang mana pada saat itu ya qadarullah bertepatan dengan adanya konflik, yang mana penguasa pada saat itu atau gubernur Andalusia yaitu Yusuf Al-Fikri itu dilengserkan ya, terjadi perselisihan antara Yusuf Al-Fikri dengan rakyatnya. Kemudian Abdurrahman bin Muawiyah beserta orang-orang yang pro terhadap Umayyun mengambil kesempatan tersebut dan masuklah Abdurrahman Ad-Dakhil ini, Abdurrahman bin Muawiyah ini ke Andalusia, dan beliau membantu orang-orang yang berselisih dengan Yusuf Al-Fikri ini
Kemudian terjadilah peperangan yang bernama Perang Al-Masyarah. Naam, yang dimenangkan oleh kelompok Abdurrahman bin Muawiyah. Maka ketika itu Abdurrahman bin Muawiyah dijuluki oleh para ulama sejarah dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman yang maksudnya masuk ke negeri Andalusia dan mengambil alih ibu kota Cordova dan juga semua kota yang ada di Andalusia. Naam. Maka jadilah Daulah Umayyah yang kedua ini dengan dengan khalifah yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah atau dikenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, jadilah ada daulah di dalam daulah ya, ada dua negeri berarti di situ. Ada Daulah Abbasiyah, ada Daulah Umayyah yang kedua. Nah, sampai sini dulu ya pertemuannya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.